Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa IECLA. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Saya harap Bapak Ibu ada dalam kebaik-baik saja. Amin Bapak Ibu. Namun kadang dalam menjalani hidup tidaklah mudah. Ada banyak pergumulan, ujian yang harus kita lewati. Jikalau di antara Bapak Ibu ada yang sedang berbeban berat, berdoalah kepada Tuhan, datanglah kepadanya dan mintakan pertolongan, hikmat dan jalan keluar. Malam ini kita masih dapat bersekutu, walaupun secara virtual. Ini semua karena kemurahan dan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai kebaktian doa ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Terambil dari Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kita akan memuji Tuhan. Terpujilah nama Allah untuk mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Allah yang maha kasih, yang berinisiatif menebus kami dari dosa, sehingga kami yang percaya beroleh anugerah keselamatan secara cuma-cuma.
dan juga Engkau Allah yang bukan saja mencipta, namun juga sekaligus memeliharakan. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara tempat kami tinggal, bagi korban bencana alam, perang, dan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, juga bagi setiap pergumulan kami semua. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan kami pengertian dan hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hati kami bagaikan tanah yang subur sehingga siap ditanami oleh firman-Mu. Persiapkan juga hamba-Mu yang akan mensharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang menyempurnakannya. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan pada malam hari ini adalah taat kepada pemerintah. Ini kita ambil dari nats pada malam hari ini, yaitu Surat Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Roma pasal ke-13 ayat yang pertama sampai ke-7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami sekarang akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sebagaimana firman-Mu telah terbuka, hati kami juga boleh terbuka di hadapan-Mu untuk kami boleh berkaca melalui kebenaran firman-Mu. Kau menolong, kiranya kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan terlebih lagi kami boleh menghidupinya dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menerangi mata hati dan pikiran kami. Kami serahkan waktu pemberitaan perenungan firman-Mu sebentar ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di dalam bagian ini Rasul Paulus sedang memberikan satu nasihat yang mungkin nasihat ini adalah nasihat yang kita sering dengar. Bagaimana Paulus menasihati ya jemaat orang-orang Kristen di Roma untuk mereka memiliki satu eh, kepatuhan atau ketaatan kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah penguasa Roma yang pada saat itu menjajah orang-orang Yahudi, orang-orang percaya. Eh, ini merupakan sesuatu bagian atau topik yang mungkin kontroversial, bukan hanya dulu, tetapi juga pada saat ini. Terlebih lagi dengan kita melihat bagaimana kita hidup di tengah-tengah pemerintah, ya, yang boleh dikata kita
tidak berada dalam satu negara Kristen, kita berada dalam satu negara yang sekuler, dan kita tahu orang-orang Kristen pada eh, di dalam zaman gereja mula-mula juga hidup di tengah-tengah suatu konteks di mana pemerintahan yang ada berkuasa pada saat itu juga tentunya bukan pemerintahan yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Paulus menuliskan nasihat ini, pasti ada pertanyaan-pertanyaan dan beberapa hal yang mungkin membuat kita mungkin ragu atau bertanya-tanya, apa yang menjadi maksud Rasul Paulus menuliskan nasihat ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin membahas beberapa asumsi keliru yang seringkali kita mungkin berpikir atau terbersit dalam pikiran kita mengenai nasihat Paulus untuk jemaat di Roma berkenaan dengan hubungan dengan pemerintah pada saat itu. Kita sering melihat atau sering menganggap bahwa Paulus seolah-olah Paulus menulis nasihat kepada jemaat di Roma ketika terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen. Ya, kita selalu berasumsi bahwa dulu di zaman gereja mula-mula terjadi eh, selalu terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen. Sebetulnya pada saat itu, ketika saat itu belum terjadi penganiayaan secara besar-besaran. Eh, saya mungkin perlu mengikut sertakan beberapa catatan di sini bahwa ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, itu kurang lebih pada tahun 58 Masehi. Ya, surat yang Paulus tuliskan itu ditulis kurang lebih tahun 58 Masehi. Sementara kita tahu Kaisar Nero mulai melakukan penganiayaan secara besar-besaran itu pada tahun 65 Masehi. Jadi sebetulnya eh, Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Roma ini, mereka sedang berada di kurang lebih eh, paruh pertama pemerintahan Kaisar Nero pada saat itu. Dan pada saat itu sebetulnya Kaisar Nero eh, mengawali pemerintahannya dengan satu keteraturan, ya. Dia dikagumi, dia disegani sebagai seorang eh, penguasa yang cekatan, penguasa yang pintar, penguasa yang mahir di dalam eh, mem- mem- eh, memerintah dan juga mengelola negara Roma itu. Tetapi kita tahu di akhir pemerintahannya Nero mulai ya menunjukkan satu perilaku yang aneh dan eh, bahkan ada yang menganggap bahwa dia itu gila begitu ya di akhir pemerintahannya, dan pada saat em, setelah eh, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, yaitu beberapa tahun kemudian, ya khususnya di tahun 65 sampai tahun 68, ya Kaisar Nero mulai melakukan satu penganiayaan besar-besaran kepada orang Kristen di Roma. Memang kalau kita melihat kilas balik sejarah, beberapa tahun atau satu dekade kurang lebih sebelum Rasul Paulus menulis surat, memang ada seorang kaisar yang bernama Claudius yang pada saat itu mulai memberikan satu larangan kepada orang Yahudi atau orang Kristen untuk mereka berkumpul atau beribadah bersekutu. Itu yang menyebabkan kita mungkin berpikir bahwa dari awal seolah-olah orang Kristen itu dianiaya. Padahal sebetulnya ceritanya tidak seperti itu. Memang ada larangan untuk orang Yahudi untuk berkumpul atau bersekutu, termasuk juga orang Kristen. Sehingga pada saat itu memang kita tahu orang-orang Kristen itu orang-orang Kristen mula-mula berkumpul itu beribadah itu di rumah-rumah. Ya, kalau ada istilah house church, maka itulah yang terjadi pada saat itu. Nah, itu asumsi yang pertama yang saya perlu klarifikasi. Yang kedua adalah asumsi yang sering kita eh, sering kita mungkin anggap ini terjadi, tetapi sebetulnya tidak terjadi, yaitu Paulus menulis agar jemaat di Roma memiliki atau menunjukkan ketaatan kepada pemerintah yang bersifat kondisional, yaitu tergantung kondisi. Jadi maksudnya begini, kita seolah seringkali berpikir bahwa oh kita bisa taat kepada pemerintah kalau pemerintahnya itu Kristen, kalau pemerintahnya itu benar, kalau pemerintahnya itu sejalan dengan idenya, dengan pemikiran kita. Tapi kalau pemerintahnya tidak sejalan dengan pemikiran kita, maka kita tidak perlu taat.
Nah, ini juga sebetulnya keliru. Paulus tidak bermaksud demikian. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama, surat Roma pasal ke-13, kalau kita membaca, sebetulnya di sini Paulus meminta kepada jemaat di Roma itu lebih dari sekedar ketaatan. Ya, kita membaca di sini tiap-tiap orang harus apa? Bukan taat sebetulnya, tapi apa? Takluk. Ya, takluk. Istilah kata takluk ini berasal dari bahasa eh, Yunani, bahasa aslinya itu, kata asli itu namanya hupotasso. Hupotasso itu artinya, itu adalah sebuah istilah yang dipakai di dalam dunia militer. Seperti seorang prajurit yang memang dia takluk, bukan sekedar taat. Kalau taat kita masih mungkin masih bisa berargumen gitu ya. Tapi kalau takluk itu artinya memang kita tunduk ya. Tunduk, kita menundukkan diri, kita menjadi subjek. Kita menjadi menundukkan diri di bawah wewenang atau otoritas siapapun itu yang berada di atas kita. Kalau seorang prajurit tentunya di bawah otoritas dari komandannya, ya. Maka itu yang terjadi pada saat itu adalah sebetulnya Rasul Paulus justru bukan hanya sekedar meminta ketaatan, tetapi dia mengatakan kepada jemaat di Roma untuk takluk, ya. Kenapa? Landasan pemikirannya adalah karena pemerintah-pemerintah yang ada atau otoritas yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, walaupun pemerintahan Roma itu adalah tidak mengenal Allah, tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, tetapi mereka ada otoritas Romawi itu ada ditetapkan oleh Allah. Kita harus mengingat bahwa Rasul Paulus sebagai orang Yahudi, dia tahu sejarah bangsa Israel, di mana bangsa Israel pernah menjadi kerajaan yang jaya, tetapi juga pada satu waktu pernah menjadi kerajaan yang hancur dan atas ketidaktaatannya kepada Allah, eh, Allah mengizinkan, bahkan Allah secara secara khusus memang sudah menetapkan bahwa bangsa Israel harus ditawan oleh bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Asyur dan bangsa Babel. Jadi eh, memang pemerintah yang ada, walaupun ya pemerintahan ini tidak mengakui eh, Allah yang benar, tetapi tetap berasal dari Allah. Bahkan Paulus memberikan satu peringatan yang cukup keras di sini. Barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, mungkin ini salah sesuatu bagian yang membuat kita bertanya, kalau begitu bagaimana ketika kita menghadapi pemerintah yang berlawanan dengan kehendak Allah, seolah-olah ada satu konflik di sini, ya. Apakah iman Kristen mengajarkan pembangkangan terhadap pemerintah? Jadi kalau pemerintahnya ini nggak benar, nggak balik, lalu apakah kita berhak untuk membangkang atas nama kita membawa kebenaran? Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, saya perlu bertanya apa yang dilakukan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hidup, ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang menjadi sikap Tuhan Yesus? Kita perlu ingat ini, Bapak Ibu Saudara, karena jangan lupa bahwa waktu Tuhan Yesus hidup, dia memiliki banyak sekali pengikut. Orang berbondong-bondong mengikut dia. Orang berbondong-bondong mengikuti dia dan ingin mendengarkan dan ingin diajar oleh dia. Dan hal ini membuat para pemimpin agama Yahudi menjadi takut karena mereka eh, punya satu ketakutan, yaitu apa? Mereka takut Yesus itu akan menggerakkan para pengikutnya untuk istilahnya merongrong kestabilan pada saat itu. Itulah juga yang menyebabkan mereka bersekongkol, mereka memikirkan satu cara bagaimana untuk mengenyahkan Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi kalau kita mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia sama sekali tidak menggunakan pengaruhnya untuk berusaha menggulingkan kekuasaan, atau Tuhan Yesus memang ya pada saat itu banyak mengecam ahli Taurat, mengecam para pemimpin Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus tidak menggunakan ya pengaruhnya atau menggerakkan massa
untuk melawan pemerintahan Roma, untuk melawan penguasa yang ada. Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Maka kita perlu melihat ini sebagai satu satu pertanda yang perlu kita perhitungkan, yang perlu kita ingat bahwa ya, apakah iman Kristen mengajarkan pembangkangan terhadap pemerintah? Saya rasa jawabannya adalah tidak. Ya, kita perlu ingat bahwa pada saat itu Tuhan Yesus tahu Dia adalah Allah yang Maha Tahu juga. Dia tahu bahwa pemerintahan Roma pada satu saat ya akan menangkap Dia. Ya, Dia tahu bahwa eh, Pontius Pilatus, Raja Herodes, mereka semua adalah pemimpin-pemimpin yang korup yang pada satu waktu akan menangkap Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak, dia tidak, dia 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 tahu bahwa Yesus dia diutus Bapaknya bukan untuk menjadi seorang pemimpin revolusi, ya, pemimpin revolusi yang mau menciptakan pemerintahan duniawi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus juga tidak pernah mengajarkan satu anarkisme untuk orang-orang itu melakukan sesuatu tindakan-tindakan kekerasan. Christians are not anarchists and true Christianity will never promote anarchy. Saya tidak tahu dan saya mungkin tidak perlu tahu pilihan politik kita masing-masing sebagai warga negara. Mungkin kita ikut A atau ikut B, kita ikut partai A, partai B, saya tidak perlu tahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang pasti satu hal yang kita perlu sama-sama tahu adalah orang Kristen tidak boleh menjadi anarkis. Karena kekristenan sejati tidak pernah mengajarkan anarkisme. Ya, kita seharusnya menjadi orang-orang yang cinta akan keteraturan, bukan kita menunjukkan anarkisme. Kalau kita kilas balik beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi, demo-demo yang terjadi di negara kita, baik itu demo yang berakhir kekerasan ataupun demonstrasi yang berakhir dengan kekacauan, kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen tidak boleh menjadi anarkis atau menempuh cara anarkisme. Karena memang kekristenan yang sejati tidak pernah mengajarkan demikian. Mungkin Bapak Ibu sudah berpikir, loh, saya kan tidak anarkis. Saya kan tidak pernah demo-demo. Ya, betul. Tapi mungkin, ya, mungkin saja, ya, secara tidak sengaja kita memang tidak bersikap anarkis. Tapi apakah kita selalu mengikuti aturan, Bapak Ibu Saudara? Apalagi orang Indonesia, ya. Orang Indonesia itu terkenal apa? Sulit antri, paling sulit antri, ya. Coba kalau lihat ya di sebuah negara, misalnya di 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 negara seperti Singapura, ya, yang taat antri, ya. Salah satu orang yang sulit untuk antri itu adalah orang Indonesia karena tidak terbiasa antri, ya. Suatu waktu saya pernah naik pesawat, ya, terbang naik pesawat di sini ya di Amerika. Saya nggak perlu sebut nama merek ya, tapi ada satu pesawat yang kita semua sama-sama tahu. Pesawat itu tidak ada nomor kursinya ya. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu ya, pesawat yang tidak ada nomor kursinya karena dia orang itu duduk berdasarkan antrian, berdasarkan nomor antrian, bukan nomor kursi. Jadi nomor antrian itu nanti menentukan siapa yang boleh duluan naik ke pesawat. Suatu waktu Bapak Ibu Saudara saya pernah ya lagi antri. Ketika antri, saya diseruduk Bapak Ibu. Diseruduk oleh ibu-ibu ya, hampir jatuh itu ibu-ibu itu mungkin badannya agak besar dan kuat, dia seruduk ya. Udah gitu, udah diseruduk itu saya lihat dia pakai kalung, kalungnya besar sekali. Kalungnya bentuk apa? Bentuk salib Bapak Ibu Saudara ya. Waduh, orang Kristen pakai kalung salib besar tapi seruduk-seruduk begitu ya. Ini mungkin salah satu salah satu pembelajaran kita perlu hidup di dalam satu keteraturan. Ya. Kenapa? Karena Allah memanggil kita untuk hidup di dalam satu tatanan masyarakat yang teratur, a well-ordered society. Itulah sebabnya Allah menempatkan struktur dan otoritas di atas kita. Bahkan sejak kita dilahirkan, kita hidup di dalam satu tatanan otoritas
Kita berada di dalam otoritas orang tua kita. Orang tua yang membesarkan kita, yang mengasihi kita. Kita bersekolah, kita ada di dalam otoritas kelas dan sekolah dan guru yang mengajar kita. Sampai kepada kita bekerja, kita ada di dalam satu otoritas pekerja, otoritas eh, perusahaan atau tempat di mana kita bekerja dan kita memiliki satu tanggung jawab. Maka itulah salah satu tujuan bahwa Allah memanggil kita hidup di dalam satu tatanan masyarakat yang teratur. Ya. Rasul Paulus juga pernah mengatakan dalam bagian firman Tuhan yang lain dalam 1 Korintus pasal 14 ketika dia memberikan satu nasihat kepada eh, orang-orang jemaat di Korintus bagaimana mereka melakukan yaitu perjamuan kudus. Dia mengatakan segala sesuatu harus berjalan dengan teratur. Bapak Ibu Saudara, ini salah satu bagian yang mungkin kita bisa renungkan pada kesempatan ini. Kita perlu belajar di dalam hidup di dalam satu keteraturan. Kita dipanggil untuk menjadi warga negara yang taat, sebagaimana panggilan kita yang utama adalah sebagai warga kerajaan sorga. Hidup di tengah-tengah bangsa dan negara di mana Tuhan tempatkan kita pada saat ini. Kita juga diingatkan untuk menjadi warga negara yang menunjukkan satu ketaatan kepada pemerintahan yang pada dasarnya semua berasal dari Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kita em, bersama-sama kita hidup menjalani panggilan kita sebagai warga negara yang baik. Kita senantiasa taat dan terus berdoa untuk pemerintahan dan bangsa negara kita agar mereka semua menjalankan wewenang dan otoritas yang telah Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman yang telah kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus uh, berbicara dalam hati kami, agar kebenaran firman-Mu boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau telah memanggil kami untuk hidup dan menjadi bagian dari negara ini. Satu negara di mana kami diberikan satu kebebasan untuk bersekutu, kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk bekerja. Tetapi biarlah kebebasan itu juga kami pergunakan dengan penuh tanggung jawab sambil kami boleh menuntaskan dan menunaikan tugas tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik. Terima kasih ya Tuhan, diserahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang
Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan memuji Tuhan. Kau telah memilihku. Karena kasih-Nya kepada kita, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Keselamatan bangsaku. Selamat malam Bapak Saudara sekalian, mari kita mau berdoa syukur bersama-sama, kita mau berdoa syafaat, dan saya mengajak kita saudara, kita mau bersyukur saudara untuk para istri, untuk ibu dan juga para oma, ibu-ibu yang ada dalam kehidupan kita yang telah menjadi berkat bagi setiap kita. Kita mau bersyukur kepada atas hidup mereka, dan kita juga mau bersyukur secara atas ibadah minggu lalu yang telah berjalan dengan baik. Kita telah merayakan juga untuk perayaan Mother's Day. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas keluarga dan juga keluarga rohani saudara-saudara seiman kita. Mari kita mau bersyukur atas segala kebaikan yang telah kita terima sepanjang seminggu ini.
Bapak Saudara, saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk kedua pribadi. Mari kita mau berdoa untuk kehidupan kita, agar sungguh-sungguh menjadi teladan yang baik dalam keluarga dan dimanapun Tuhan tempatkan. Dan kita juga mau berdoa bagi kekuatan dan damai dalam menghadapi pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk berdoa bagi para ibu. Tuhan terus boleh memberikan mereka hikmat bijaksana, kesehatan yang baik, dan kehidupan mereka terus Tuhan boleh memberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Doakan juga saudara bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan, bagi mereka yang sedang sakit, sedang mengalami pemulihan, yang mungkin yang berduka, yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Tuhan sendiri kiranya yang boleh menolong. Mari kita mau berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi jemaat yang tidak dapat hadir dalam kebaktian, tapi tetap mengikuti ibadah secara online. Mungkin karena ada satu dan lain hal, bagi mereka yang sakit dan berhalangan karena pekerjaan atau mungkin hal-hal lainnya, kita mau berdoa agar iman mereka tetap terus Tuhan kuatkan dan pulihkan. Dan kita juga mau berdoa secara khusus bagi generasi muda, bagi anak-anak, bagi anak-anak remaja, pemuda di gereja kita, agar mereka dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Mari kita mau berdoa akan dua hal ini. Saudara, kita mau berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Doakan bagi seluruh ibadah dari yang melayani, dari tim worship, dan juga semua yang melayani. Tuhan boleh memberkati. Dan juga para hamba Tuhan, doakan untuk penginjil Leonard yang akan membawakan kembali firman Tuhan pada minggu ini, dan juga penginjil Samuel Tande. Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapannya. Dan juga saudara, mohon dukungan doa bagi para pengurus saudara yang akan meeting pada minggu ini, yang akan rapat. Ada banyak mungkin program-program, rencana-rencana pelayanan ke depan yang akan dilakukan. Mohon doa agar Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana bagi para pemimpin gereja dan pengurus khususnya. Kita mau berdoa secara akan dua hal ini.
Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika, doakan bagi perekonomian dan juga situasi politik di Amerika dengan tengah banyak perubahan, um, khususnya saudara tentang relasi Amerika dan juga dengan China yang mempengaruhi saudara cukup besar perekonomian di tempat ini, mungkin juga di perusahaan pekerjaan saudara terkena impact. Kita doakan agar kebijakan-kebijakan yang ada boleh menjadi yang terbaik dan boleh semua dalam perusahaan pun rakyat di Amerika tetap dalam keadaan yang baik. Saudara, kita mau berdoa juga khusus di daerah South dan juga Midwest, saudara, yang pada saat ini yang sedang dilanda banjir. Banyak orang-orang yang terkena dampak, ada juga yang meninggal, saudara, karena akibat adanya banjir, badai. Tuhan kiranya boleh menolong, situasi segera pulih, dan bantuan-bantuan pun mereka boleh mendapatkan dengan baik. Kita mau berdoa, saudara, bagi dua hal ini. Saudara, kita mau berdoa bagi India Pakistan. Kita mau berdoa, saudara, di tengah konflik yang terjadi dalam sebenarnya sudah berlangsung cukup lama sekali dan juga mungkin puncaknya dalam beberapa waktu ini. Kita mau berdoa agar sungguh saudara kedua negara ini boleh mendapatkan kedamaian di antara mereka. Boleh kita berdoa mendukung bagi para pemimpin, semua rakyat, agar sungguh situasi boleh cepat mereda. Dan doakan saudara juga bagi orang-orang Kristen. Ada orang-orang Kristen saudara yang di India dan juga Pakistan. Saya juga memiliki teman-teman saudara yang dari India sana, dan mereka ada juga orang-orang Kristen yang di sana, saudara, yang bertumbuh. Kita mau berdoa juga, saudara, bagi orang-orang Kristen yang di India dan juga di Pakistan. Tuhan berkati dan mereka tetap terus boleh beriman semakin teguh kepada Tuhan. Kita mau berdoa bagi kedua negara ini. Dan yang terakhir, saudara, kita membawa segala pergumulan pribadi kita, dalam segala keluh kesah kita, pergumulan, ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami mau serahkan segala pergumulan pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau dekat kepada orang yang patah hati, kepada orang yang hancur hati. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau serahkan semua kepadamu saja. Kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah berjalan yang di depan kami, Engkau memimpin kami, melindungi kami, menyertai sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Tuhan, dan berikanlah kekuatan dan iman kami yang teguh untuk selalu bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan atas waktu ini kami dapat berdoa bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama dapat berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian. Ku bersyukur padamu. Apapun yang Tuhan sediakan bagi kita, bersyukurlah senantiasa. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sesungguhnya Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Musik saja. Biarlah bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Biarlah semua bangsa bersyukur kepadamu. Aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini
lebih indah dan lebih berharga. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil." Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan persekutuan usia indah, dan tempatnya bukan di Pastori, tetapi ada di Live Oak Park, saudara ya. Minggu ini adalah minggu ketiga, saudara, bukan minggu keempat. Jadi saudara mau dicatat, kita persekutuan usia indahnya pada hari Sabtu ini, minggu ketiga jam 10 pagi di Live Oak Park, saudara. Kita akan ada persekutuan, ada firman Tuhan, dan kita akan menikmati satu dengan yang lain, saudara. Jadi saudara dapat hadir di dalam acara live persekutuan usia indah di Live Oak Park jam 10 pagi pada hari Sabtu ini. Dan juga saudara, pada hari Kamis pada tanggal 29 nanti jam 7.30 malam kita akan bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan tempatnya saudara adalah di gereja Rosemead, di tempat kita beribadah, saudara, sehingga mengundang kita dan juga teman-teman dapat menghadiri perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Sampai ketemu pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Kini hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada